Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurhayati, saya dari kelas B Budidaya Perairan, NIM saya C1K018090. Di sini saya akan menjelaskan mengenai global warming. Apa itu global warming? Jadi global warming itu adalah suatu proses meningkatnya suhu rata-rata atmosfer bumi, baik di darat maupun di laut. Nah, ada beberapa para ahli mengatakan bahwa global warming atau pemanasan global ini yaitu meningkatnya suhu di permukaan bumi secara menyeluruh, ditandai dengan mencairnya es di bagian kutub dan temperatur di seluruh dunia yang tidak stabil ataupun meningkat seperti itu. Nah, global warming atau pemanasan global ini terjadi ketika gas efek rumah kaca seperti karbon dioksida atau CO2 ataupun polutan udara lainnya diserap oleh atmosfer lalu dipantulkan ke permukaan bumi. Selanjutnya, dampak akibat terjadinya global warming atau pemanasan global ini. Yang pertama itu adalah terjadinya perubahan iklim. Jadi perubahan iklim akibat suhu yang meningkat otomatis akan membuat permukaan bumi semakin panas dan tentu akan berdampak pada kekeringan. Kekeringan ini tidak hanya terjadi kepada manusia saja, akan tetapi seluruh makhluk hidup juga akan merasakan hal yang demikian. Selanjutnya itu adalah pergantian musim yang tidak stabil. Nah, tentu juga ini menjadi salah satu aspek yang terjadi akibat global warming ini. Nah, perubahan iklim yang meningkat dan juga pergantian musim yang tidak stabil atau konstan, ini yang menjadi salah satu perhatian utama. Terus yang selanjutnya ini yakni kerusakan terumbu karang. Nah, apakah ada kaitannya antara global warming dengan kerusakan terumbu karang di lautan? Tentu ada, tentu ada. Kenapa demikian? Karena suhu di laut itu meningkat dan keasaman air laut juga ikut meningkat seperti itu, sehingga kedua aspek itu akan berdampak pada pemutihan terumbu karang. Jadi hasil akhirnya terumbu karang akan rusak bahkan hilang akibat dari global warming ini karena meningkatnya suhu atau keasaman dari air laut tadi itu sendiri. Nah, selanjutnya yakni makhluk hidup mudah terserang penyakit. Nah, kenapa demikian? Karena sistem imun kita tidak mampu menahan ataupun memiliki daya tahan tersendiri gitu untuk menahan penyakit yang masuk ke dalam tubuh kita atau yang ingin menyerang tubuh kita, karena sistem imun kita tidak kuat untuk melawan penyakit yang masuk tersebut akibat dari tingginya suhu yang tidak stabil ini. Nah, tentu hal ini bukan hanya dirasakan oleh kita sebagai manusia, akan tetapi seluruh makhluk hidup juga pasti akan merasakan dampak seperti ini gitu. Ini yang menjadi salah satu alasan kenapa kita harus benar-benar memiliki kedisiplinan gitu, ataupun cara untuk mengurangi terjadinya global warming ini. Nah, salah satu cara ataupun beberapa cara dari cara untuk mengatasi global warming ini, yang pertama adalah mengurangi penggunaan kendaraan bermotor. Nah, ini menjadi salah satu pertimbangan yang harus kita lakukan. Terus yang kedua adalah mengubah perilaku individu. Nah, mungkin perilaku kita yang sebelumnya itu melakukan sesuatu yang mungkin menimbulkan terjadinya pemanasan global yang berlebihan, seperti menyalakan lampu di siang hari. Tentu hal itu akan berdampak pada atmosfer bumi. Terus yang ketiga itu tidak melakukan penembangan pohon secara sembarangan atau liar. Nah, itu menjadi salah satu aspek yang harus dipertahankan atau yang dilakukan oleh kita sebagai individu. Tentu itu menjadi salah satu alasan terbesar untuk kita mampu mengatasi global warming ini. Terus selanjutnya yakni mengurangi penggunaan karbon dioksida. Lalu yang terakhir itu tidak melakukan sesuatu yang menimbulkan terjadinya global warming ini, seperti kita harus menggunakan ventilasi rumah yang
yang sesuai gitu, agar pemanasan ataupun pemantulan cahaya itu tidak berlebihan seperti itu. Makanya menggunakan ventilasi rumah yang cukup itu sangat membantu untuk mencegah atau mengurangi terjadinya global warming ini. Mungkin itu saja dari saya, lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.